Samo dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdayung. Sriwijaya Siak Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan sudah mendengar di mana berada. Kita lanjut kembali seperti yang dijelaskan tadi di awal ya. Setelah kegiatan Dunia Anak, kali ini ada obrolan UMKM lokal kita bersama Mau Makeup ya, Mau Makeup ya. Di sini ada Aniska Wiranti ya, owner dari Mau Makeup. Dan tema kita Aksi Nyata Mencintai Tanah Air dengan subtema membangun personal branding sebagai mua pemula. Langsung baik kita berbicara bersama Aniska Wiranti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Agak deket cek biar suara cantik kedengeran. Oke. Nah, kalau cantik, suara cantik juga. Memang kalau minggu-minggu ini sibuk ya? Iya, kebetulan hari ini tuh full job. Wow, berapa tempat? Dua tempat? 2 lokasi. Dari jam berapa? Startnya dari jam 6 tadi. Jam 6. Di jam 6 di lokasinya di Pelaju, terus lokasi kedua di Tojo Ulu. Tujuh lu di mana? Dua Uang di Lorong Mutiara 2. Motel 2. Ini temannya atau modelnya? Teman sekaligus model. Iya, nanti kita akan praktik dikit ya, Iya. cara membuat alis ya. Iya, gitu ya. betul sekali. Oke. Jadi Ador Galau-Galau bisa menyimak pembicaraan kita di obrolan UMKM, tentunya di program channel kita di YouTube ya, ada di Pro4 Palembang ya. Dan bisa dengarkan juga melalui terestrial kita di channel 88,4 ya, serta ada RRI Digital dan juga melalui streaming rri.co.id. Ya, Doro pendengar, kita lanjut kembali dengan program obrolan UMKM. Nah, sejak kapan buka Mau apa tadi? Mau make up. Mau Makeup ya. Kalau mau make up sendiri itu dari 2023. Itu pada saat aku masih jadi mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang, Wak. Nah, pada saat itu masih zamannya skripsian. Jadi awalnya itu kan sebelum di dunia make up, aku itu sering ikut tari. Sering nari di acara-acara pernikahan. Sering nari di acara-acara pernikahan. Jadi mungkin yang nonton banyak penari, jadi pasti tahu nih penari itu kami tuh nggak di make upin tapi make up sendiri-sendiri. Ya. Dari masang aisan sampai ke kain pun kami tuh pasang sendiri-sendiri. Jadi dari situ Otodidak lah ya. iya terbiasa make up dari situ. Dan juga aku tuh sempet diajarin sama salah satu kakak tingkat. Wah, kakak tingkat aku di situ tuh sering ajak aku ngejob nari, Ya. sering ajak aku jadi asisten make up dia. Kebetulan dia MUA juga, senior dari aku. Nah, dari aku sering diajak jadi asisten. Dari situ secara nggak langsung aku tuh belajar gimana sih cara make up yang benar dari kakak tingkat aku tersebut, Kak. Wah. Ya. Jadi dari senior itulah kita baca bisa dikatakan berani ya sama makeup Iya. banyak uang ya. Jadi awal-awalnya cuma mungkin kawan-kawan deket. Iya, dari pertama kali klien aku tuh teman-teman adik aku sekolah. Wah. Nah, Wah, ada pada sekolah saat mana sekolah tuh SD SMP? SMA, SMK. Iya. SMK ya. Pada saat itu masih kelas 2 SMK. Nah, waktu itu acara Sumpah Pemuda kalau nggak salah. Mereka kan aku nih sering posting segala hal di sosial media kayak hasil makeup aku posting, hasil aku ngalis, tutorial aku ngalis tuh kadang aku posting. Jadi mungkin mereka tuh penasaran gimana sih hasil makeup ke Aniska tuh. Jadi mereka mempercayai aku untuk dandanin mereka di acara Sumpah Pemuda. Iya, berapa orang kemarin? Orang 8. Wih, itu Iya. kelihatan keahlian sudah ya. Biasanya kalau sudah pakai orang banyak tuh waktunya harus cepat gitu ya. Iya, itu startnya dari jam 2 tengah dalu. Wih. Iya, Mainnya- mereka ke rumah. Jadi nampil aja hari apa siang? Pagi Oh, di pagi. jam 8. Sudah mulai siap-siap. Oh, udah ngantuk jam 2. Mau nggak mau, Iya, jalanin sekarang. aja. Iya. Dan sekarang sudah terbiasa ya. Iya, udah terbiasa. Dan tadi Pak, kalau pengantin seperti sekarang hari Minggu ini biasanya jam berapa kan? Kalau aku belum ambil makeup pengantin, Wak. Oh tadi acara apa? Acara kondangan tapi bridesmaidnya kayak gitu, kayak Oh. makeup keluarga, makeup saudara, masih aku ambil. Kalau untuk pengantin aku belum berani. Jadi vendor dengan teman-teman lain ya, kayak gitu. Aku Daping ya.
berdiri sendiri Kak. Wak. Oh iya. Iya. Jadi cuman menerima untuk keluarga. Mahasiswa juga Kak. Kalau Enggak, itu mau yang saya misalnya ada pernikahan tuh mungkin dari sebelah keluarga lah ya. Iya, betul. Oke. keluarga. Kenapa nggak langsung terjun ke makeup pengantin gitu? Karena aku belum percaya sama skill aku sendiri. Baru setahun. Terus aku juga belum ikut private makeup Kak. Wah. Harus sertifikat. Iya, sebetulnya kalau udah ikut private class makeup tuh kan jadi lebih percaya diri, kan ilmunya lebih diasah lagi kan pastinya. Betul. Iya, kalau misalnya masih otodidak ini aku belum berani deh. Takutnya nanti klien kecewa. Benar. Tapi kalau banyak sertifikatnya kan udah yakin lah Iya, orangnya. betul. Iya. Dan harganya juga lebih nambah gitu. Benar. Profesional ya. Oke. Apa sih yang menjadi keasikan tersendiri kalau menjadi makeup artis ya atau make mua nih? Kalau keasikan tuh makeup ini kan termasuk seni ya Kak, seni melukis wajah. Yeah. Nah itu tuh sebenarnya kayak hobi aku juga. Hobi aku kan makeup nih. Ya. Nah jadi Hobi yang dibayar lah ya. iya, jadi kalau makeupin klien tuh ada rasa puas tersendiri ngelihatnya. Iya. Gitu sih. Jadi kalau misalnya rainya beda dengan aslinya lebih cantik iya. ya, itu merasa puas sekali ya. Pernah Apalagi- nggak ada merasa kalau dari klien udah cukup tuh, tapi kalau kita sendiri kok kayak kurang gitu. Pernah pastinya. Iya, kan udah klien cukup nih udah cantik mbak Iya. ya. Iya. Pernah. Kadang di bagian alis sih. Kan alis nih part paling susah karena sepasang kan harus sama, harus simetris kan, Yeah. kanan sama kiri. Kadang kalau misal lagi nggak fokus, alisnya tuh jadi beda sebelah. Oke. Memang menurut klien sama rapi, tapi menurut kita sendiri kayak, duh kurang ini. Iya. Gitu. Itu berapa jam biasanya kalau makeup tuh? Nggak sampai Satu 1 orang? jam sih. Kalau untuk alisnya? Kalau untuk alis kan aku ngerjainnya di bagian part pertama, mungkin 15 menit, 10 menit, 15 menit paling lama itu. Kalau sekarang kita coba dengan waktu 5 menit bisa? Bisa, soalnya kan nggak pakai dilem dulu, langsung aja bisa. Coba kita coba sambil Boleh ngobrol-ngobrol sekarang ya? sambil ngobrol jelasin ini tren sekarang apa gitu kan. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol itu mic yang satunya bisa sambil berdiri tuh. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau belajar ngalis, ini aku bakal kasih tutor, Ya. terutama untuk kalian kayak mau daily atau kegiatan sehari-hari. Kan alis Jangan tuh, menyebut ke merek ya. Iya. Ya. kan alis tuh mungkin banyak yang sulit ya, bagian alis tuh karena seperti yang udah aku bilang tadi harus simetris, harus nggak boleh ngeblok kan. Nah, jadi yang pertama Ya. kuas alisnya itu kita harus pipihin dulu. Ya. Harus pipih, nggak boleh ngegumpal. Nah, part pertama kita garisin dulu yang di bagian atas. Ya, itu bagian pertama. Itu kasih pola di bagian atas dulu. Pola atas ya. Terus kita lanjut ke yang di garis bawah. Garis bawah. Oh, jadi yang ujungnya, kalau ekornya lah gitu ya. Betul. Dan itu memang harus dipilih yang memang benar-benar hitam alisnya. Iya, tergantung sih. Kadang sesuai selera juga, Wak. Ada yang mau warna coklat atau lebih ke hitam. Kita lihat berapa menit nih kemampuannya sambil ngobrol. Iya. Nah, untuk alis itu jangan kita langsung isi di bagian depan, tapi isi di bagian belakang dulu, biar nggak ngeblok. Nah, Bagian belakang ya. bagian belakang dulu kita isi, yang di depan biarin agak kosong. Ya. Biasanya kan yang di makeup atau model ini kan biasanya nggak tenang tuh gerak-gerak. Itu biasanya gimana cara solusinya? Kita Kasih ngajak ngobrol gitu ya? iya ajak ngobrol, tapi kadang aku tuh dapat klien yang agak jutek. Wah, Oh, pernah kejadian itu? pernah. Jadi selama makeup itu kita tuh diam-diaman aja, paling ngomongnya seperlunya aja. Tapi lebih bagus ya kalau tenang ya. Iya, lebih cepat selesai. Pernah kejadian misalnya bawa yang lebih nyenyes gitu? Pernah, malah lebih asik yang nyenyes sih, Kayak Wak. lata gitu. Iya. Iya. Kerja pakai tim atau sendirian? Sendirian, Wak. Biasanya kalau banyak gitu juga Kalau sendirian. banyak aku ajak temen aku. Kebetulan ada temen yang bisa bantu-bantu untuk hijab dunya. Ya, oke. Kalau untuk make up mereka nggak bantuin, tapi bantuin hijab dunya aja.
Jadi Dolor ya, ini sambil mencontohkan kalau misalnya lihat di YouTube ya, Aniska kita panggil ya. Iya. Aniska Wiranti ini sedang meragakan cara membuat alis ya. Aniska kalau semuanya alisnya kelebar atau mungkin ada melenceng dikit, ada perbaikan caranya gimana solusinya? Solusinya itu kita pakai concealer atau pakai Ada foundation. perbaikan. Iya. Ya. Nanti pakai kuas biar bisa disamarin yang bagian Oke. kebesarannya. Ya. Ini bentar lagi selesai. Tapi ada nggak kira pembedanya antara yang mukanya lebar, yang kecil gitu? Kalau aku ngalis itu sesuai bentuk alisnya sih, Wak. Oh. Kalau alisnya agak melengkung, aku ikutin arah alisnya. Oke. Ya, ini khusus untuk alis saja ya, karena Iya. lebih cepat gitu. Kalau seumpamanya seluruhan nanti takutnya hampir 1 jam tadi gitu. Habis kita praktek aja ya. Nah, ini udah hampir selesai. Jadi yang di bagian depan ini kan masih ada garis-garis nih. Iya. Kita agak arsir aja ke dalam. Agak nyamping dikit yang modelnya biar kelihatan. Nah, biar kelihatan kamera. Oke. Kita Arsir arsir, ya. biar kelihatan lebih natural. Iya. Oke, gitu caranya ya. Jadi ibu-ibu di rumah mungkin ya diarsir kalau itu. Biasanya kan kalau ibu-ibu tuh buatnya langsung ngeblok kotak di sini kan. Iya. Seharusnya jangan dikasih pomade-nya lagi. Oke. Nah, kurang lebih begitu. Jadi lebih rapi ya. Iya. Kalau ngeblok tuh kenapa sekarang? Kalau ada sekarang kan pakai alat tuh anu ke alis tuh itu gimana tuh? Bisa cetakan alis solusi itu ya? nggak itu? Bisa sih. Kalau untuk Solusinya cuma diarsir aja sih. Kalau kita sebagai mua tuh bisa nggak ya? Bisa. Iya, jadi biar cepat kalau misalnya ada 30 orang gitu kan. Tapi lebih maksimal hasilnya pakai Oke, yang kayak gini. langsung manual ya. Iya. Oke. Dari pembelajaran yang disampaikan tadi oleh Aniska bahwa yang tersulit itu alis ya. Alis. Terus kalau kita melihat tadi Kak muka model atau muka dari orang yang mau di make up itu apa yang bisa menjadi acuan untuk make upnya lebih berbeda dengan raya aslinya? Lebih di look matanya, Kak. Wah. Kalau misalnya look matanya itu lebih menyala nih, kayak ini kan dikasih shimmer. Jadi make upnya tuh lebih kelihatan wah gitu. Kalau matanya biasa aja, kadang orang tuh nganggapnya nggak di make upin. Kalau cuma blush on, cuma lipstick, orang tuh nganggapnya nyala di mata itu berarti make upnya bagus biasanya. Jadi lebih indah, lebih cantik ya. Apalagi kalau misalnya pakai soft lens kan biasanya anak-anak muda sekarang itu lebih cantik sih hasilnya. Kalau yang untuk pria biasanya apa saja? Kalau pria aku belum pernah ambil job makeup pria belum. Kalau sahabat suatu keluarga pengen satunya pengen ganteng gitu. Belum Ya, sih. belum ya. Iya. Oke. Untuk rate harga biasanya ada yang harga tersendiri atau gimana atau diskon ya? Kalau untuk diskon pastinya ada, tapi itu kalau maksimal orang 3 itu aku kasih potongan harga. Jadi hitungannya kalau bahasa Palembang borongan. Borongan. Iya, aku pasti kasih potongan harga. Lebih dikit lebih mahal. Iya betul. Ya, sekali. private ya. Kalau untuk harganya itu yang membedakan acara-acaranya, Wak. Kalau misalnya kondangan beda, kalau untuk makeup foto ijazah beda lagi. Anak-anak sekolah tuh ya. Iya. Terus pernah dapat banyak gitu satu kelas? Belum sih kalau Belum. satu kelas. Siapa tahu nanti deh. Iya, Satu kelas tuh paling ceweknya 20-an separuhnya ya. Iya. Pasti ngajak temen lagi sih itu. Oh, betul ya. Mbak ini udah sering ikut ya, Mbak ya? Jarang. Atau mungkin teman ngobrol juga. Temen dari SMP. Oke. Siapa namanya, Mbak? Fatia. Fatia. Memang pernah mengandalkan jasanya Mbaknya Nista. Tidak, tapi ini kalau mau pergi-pergi kan, kalau ketemu dia kan minta make up itulah. Soalnya dia kan kalau make up kan rapi, Pak. Oh, iya. Ke dia tuh lah paling. Iya. Paling cuman ngalisin atau nambah-nambahin eyeliner gitu aja sih, Wak. Dan kan ini kembali kalau ke siapa tadi namanya Fatia ya? Iya. Kalau ke teman seperti Fatia, dan kembali ke promosi, biasanya ke teman-teman atau keluarga atau itu gimana promosinya? Kalau promosinya yang paling utama sih di sosial media. Ya. Aku tuh paling aktif di IG. Nah, di IG tuh aku sering buat konten-konten kayak promosi lah, kalau kayak memancing kata-katanya ya. Ditunggu nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau foto, aku adain diskon bla 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 gitu, Kak. Iya. Kalau selain di Instagram aku juga aktif di TikTok, ada akun makeup sendiri. Iya. Kadang juga di Facebook tapi Facebook pribadi. Tapi di Facebook itu kadang paling banyak
klien aku dapat dari Facebook sih. Media sosial sama namanya, Mau Makeup. Mau Makeup. Oke, ada pribadi kayak Anista Ada kalau akun Instagram pribadi Aniska W4. W4. Oke. Anista, sebagai tema kita tadi ada aksi nyata mencintai tanah air ya. Nah, kalau seumpamanya ini kan makeup untuk pakaian tradisional. Beda enggak dengan yang sehari-hari? Beda sih. Kalau untuk pasti beda karena kalau misalnya untuk kondangan kan lebih makeupnya tuh lebih fresh. Kalau untuk pakaian adat itu menyesuaikan pakaian adat yang seperti apa dulu. Kalau misalnya kemarin aku pernah make upin pakaian adat Sumatera Barat. Itu lebih agak ke bold nama makeupnya. Jadi hasilnya tuh lebih tegas gitu loh. Nggak merah gonjreng gitu, Kak. Lebih terang atau lebih tegas? Lebih tegas. Maksudnya itu tidak Nggak terlalu menyala banget gitu loh. itu khusus yang Sumatera Barat atau Sumatera? Sumatera khusus Sumatera Barat sih. Kalau yang kayak bold Lebih gitu. soft lah ya, Iya. lebih lembut ya. Iya. Ya, terus kalau ada yang lain mungkin kalau pernah pengalaman di Jawa atau Belum kalau Jawa. butuh Pernah adat Melayu. Adat Melayu. Sekarang kan lagi musim adat Melayu Malaysia baju kurung gitu ya. Nah, itu pernah ada temen mau acara akad nikah dia jadi sendiri. disamakan dengan apa ya? Dicocokkan dengan pakaian ya? Iya. Kadang sesuai request juga sih, Wak. Nggak harus sesuai sama pakaian apa yang dipakai. Kadang mereka request sendiri mau look kayak gimana atau mereka kasih contoh hasil makeup mau kayak gini gitu loh. Jadi ada contohnya gitu. Iya. Ya. Oke, Dulur boleh bertanya sini sama Aniska Wiranti dari Mau Makeup ya. Yang mungkin di kesempatannya pada minggu-minggu depan ada yang kondangan ya, tanya-tanya langsung sini ya, Langsung mungkin hubungin. ya bisa langsung di make up atau mungkin ada solusi nanya semuanya. Saya nih agak gelap bukannya. Iya, betul, Bos. Boleh kalau mau konsultasi kayak gitu. Terus mau beli kinclong ya lebih terang gitu ya. Atau saya nih keputih lainnya kan. Pengen digelapi bisa gitu ya. Bisa. Agak lagi lebih soft lagi ya. Iya. Nah, kalau sertifikat itu sendiri pernah Mbak berkeinginan untuk ikut pelatihan-pelatihan? Kalau sertifikat private belum, tapi kalau sertifikat ikut kelas makeup yang kayak makeup rame-rame gitu, udah pernah 2 kali ikut event kayak gitu, Wak. Iya. Jadi dapat sertifikat dan juga pernah di event tersebut kan kalau misalnya makeupnya yang terbaik itu dapat reward lagi dari panitianya. Itu pernah di 2 acaranya aku terpilih jadi best makeup di situ. Sertifikat lomba kayak gitu ya? Bukan lomba sih, kayak kelas makeup bareng-bareng gitu. Workshop? Iya, workshop. Ya, jadi workshop itu cuma 1 hari gitu ya? Ya, 1 hari. Dan itu bisa menambah skill juga ya? Bisa banget karena di situ kan kita bisa sharing-sharing sama teman-teman kan dari berbagai macam daerah, ada yang dari Pelaju, dari Perumnas, macam-macam. Nah, di situ kita tuh diajarin makeup dari part awal sampai finishing. Jadi kita bisa sharing-sharing dan juga bisa dapat banyak teman sih. Iya. Job paling terjauh di mana? Job paling jauh di Tegal Binangun. Kalau biar Palembang masih ya? Iya, masih di Tapi Palembang. ada yang mencoba ngajak untuk luar kota tapi nggak jadi betul? Belum kalau untuk di luar Belum kota. ya? Siapa tahu nanti ya. Iya, baru-baru ini ada acara wisuda Universitas Unsri. Dia kan acaranya di Layo. Indralaya. Aku masih bingung gimana mau terima atau enggak, soalnya aku kan kerja juga, Wak. Jadi aku Hanya bingung Sabtu mau Minggu? ambil. Minggu aja aku bisa. Kalau misalnya hari kerja, aku ambilnya di sebelum jam kerja. Kerja swasta atau mungkin usaha? Guru honor, staf TU, Oh, di sekolah SD? SMP. SMP. Iya. Ya, jadi ini sambilan ya? Makeup ini sebenarnya usaha sampingan sih. Oh, kata hobi tadi ya? Iya. Ya. Dan selama sebelum jadi nama Mau sendiri, apa pernah ikut-ikut dengan kawan? Pernah ikut sama yang kata aku senior aku tadi. Bagaimana cerita ini? Coba. Nah, itu kan awalnya yang dia sering ajak aku job nari. Terus dia sering ajak aku job paduan suara kayak acara-acara partai-partai gitu. Sama aku tuh sering diajarin kakak tingkat aku itu public speaking. Jadi aku pernah dikasih kesempatan beliau untuk jadi MC di acara Ospek Universitas UIN dan Fatah. Oh, bisa nge-MC juga? Bisa sedikit-sedikit. Ngambil job kami ya. Boleh. Nambah lagi jobnya kan? Boleh. Nah, jadi waktu itu selain aku tuh diajarin sama kakak tingkat aku tuh make up, Ya. dia tuh
nggak pelit ilmu gitu loh, Pak. Jadi diajarin public speaking, nari, nyanyi gitu. Jadi dia tuh kasih kami tuh ruang untuk explore bakat-bakat kami. Oke, jadi apa namanya pengalaman lah dalam kegiatannya. Kalau kemarin lulus tahun berapa di kampus? Di UN 2024 kemarin. Baru ya. Dan tidak ada keinginan untuk jadi profesional bener kan totalitas. Mau banget. Kalau Atau memang mungkin nanti ada rezeki atau buka memang tempat ada nanti ya? kesempatan, iya mau. Udah ada rencana gitu nanti kalau misalnya memang ada jalannya, mau banget buka studio make up kayak gitu kan. Atau juga kalau nggak studio make up, studio foto. Itu sih planning insya Allah kalau memang ada rezeki. Studio foto. Jadi kerja sama dengan fotografer ya? Lebih ke berdiri sendiri sih kayak studio self photo studio gitu loh, Pak. Iya. Dan siapa yang jalan kalau Nanti kan hobi nyediain foto sendiri? kamera paling sama suami di masa depan. Kayak judul film. Iya. Oke. Oke, kembali ke hobi tadi dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin ya baru 2 tahun 3 tahun ya, tapi tetap kayak kelihatan dari ini makeup sendiri di Iya, makeup sendiri. yang kita pakai nih. Iya. Oh, Tadi kejar-kejaran abis ngejob langsung pulang ke rumah jemput mereka-mereka ini. modelnya. Iya, langsung make up. Buru-buru banget nih gimana nanti. Ke rumah modelnya. Masih di daerah Kertapati tapi lumayan jauh sih. Oh, tinggal di Kertapati. Kertapati. Di mana? Kalau aku di Kemang. Oh, dekat dengan kami. Di mana, Pak? Di Sunan. Bener Sunan. Iya. Deket. Jingok Pem. Iya, ada kejingan ya. Iya. Jadi langsung warawiri. Jobnya di Pelaju. Yang tadi. Iya. Di Pelaju sama Tujuh Ulu. Mau dekat situ lah ya. Jadi tidak terlalu mengesyan. Ya. Sering kejadian itu minggu 2 kali 3 kali tempat. Sering. Kadang pas aku di jam kerja pun pernah kayak gitu. Kan waktu itu lagi musim wisuda. Nah kalau lagi musim wisuda tuh aku tuh kewalahan banget Wak sama job. Jadi kadang start jam 2 itu di lokasi yang berbeda-beda. Pertama di Mata Merah, Oh, iya. kedua di Sekana, Kalau jauhnya? mental-mental gitu. Jadi yang terakhir di arah UIN. Oh. Nah jadi kejar-kejaran sama Tidak waktu pakai kerja. jet pribadi deh. Enggak. Tapi itu diiringin aku, enggak sendiri. Diiringin pakai motor. Oh iya. Jadi antar jemput gitu. Iya. Oke. Suka dukanya itu namanya. Terus ada cerita lagi mungkin yang unik kalau di Muani kalau selama 1 tahun ini? Kalau cerita unik, mungkin yang di Tegal Binangun tadi, Wak. Ya, boleh. Tegal Binangun kan mungkin kita tahu ya jalannya tuh gimana. Ya. Jalan berlubang terus gelap. Itu yang lama itu ya. Nah, sekarang kan udah lumayan gitu. Lumayan. Iya. Jadi waktu itu ambil job orang 4. Nah, orang 4 itu kan startnya otomatis di jam setengah 4 aku udah OTW dari rumah. Oh, subuh pagi, Iya. bukan jam 12 malam bukan? Enggak. Masih terkejar. Soalnya kan dari Kertapati agak cepet. Iya. Nah, di jam itu kan masih gelap, Wak. Di jalan itu nggak kelihatan sama sekali karena motor pada saat itu masih motor Beat. Motor Beatnya tuh lampunya agak redup-redup gitu loh. Iya. Nah, jadi aku tuh kan bareng ditemenin sama ibu. Gimana nih? Jalan kayak ngeraba-raba gitu kan. Iya. Tapi untungnya di belakang itu ada satu mobil. Nah, kan lampu mobil itu kan otomatis nerangin kita yang di depan kan. Iya. Jadi kayak makasih banget sama mobil itu karena bisa kelihatan sama jalan-jalan itu. Masuk lubang atau masuk siring ya. Betul. Iya. Tapi sekarang tidak lagi, sudah terang. Iya, Kemana-mana udah sudah terang di wilayah nih. Dan itu mungkin jadi suka duka juga ya pengalaman karena pagi-pagi benar harus datang nemui klien. Dan selama perjalanan ini tidak pernah ada yang dapat klien yang agak ketus atau yang marah-marah ada. Pernah dong. Waktu Nggak itu usah sebut kenamaan lah nggak ya, usah. tempatnya udah salah gitu. Iya. Tidak ada. Waktu itu makeup acara Yudisium. Beliau itu adik tingkat aku tapi aku tahu sama beliau tapi beliau kayaknya nggak tahu sama aku karena aku pakai masker. Kan makeup kan pakai masker kan. Jadi dia itu pas dari chattingan ada request makeup ke aku mau makeup kayak gini. Oke, jadi PR tersendiri nih buat aku kan. Oke. Pokoknya makeupnya udah aku sesuaiin berusaha biar sama kayak requestan dia. Tapi dia tuh banyak komplain gitu loh. Banyak komplainnya tuh yang bukan cuma 1-2 tapi berkali-kali di setiap step dikomplain, step dikomplain. Sebenarnya itu menguji kesabaran juga ya.
dan juga jadi pelajaran bahwa mungkin Nambah profesional ya. iya mungkin memang nggak cocok bagi beliau, Ya. jadi kita harus lebih belajar lagi sih. Jadi hapus lagi. Iya dihapus lagi, kayak misalnya aku pilih, kan ada bulu mata kan aku pilih 2 pilihan, ada yang tebal ada yang natural. Nah mau yang mana nih dek, kata aku. Katanya mau yang natural, sudah aku lemin yang natural, dia ngaca, duh gak suka deh kak. Itu pernah kejadian ya? Sudah sering. Sering gitu ya? Sering. Iya. Tapi tetap untuk lebih pelayanan dirubah. Harus tetap profesional. Ya. Bukan ada perjanjian awal kayak mungkin pengen gimana gaya Jepang atau gaya Korea atau gaya Indonesia. Ya. Harus gitu dulu kan mungkin minimalis atau apa. Ya, ini nggak ada perjanjian itu sebenarnya. Nggak ada sih. Kita pasang-pasang dulu gitu. Iya. Oke, ya. Oke, untuk memberikan masukan untuk temannya boleh ya siapa namanya? Fatimah. Fatia. Gimana nih supaya lebih profesional lagi? Tidak be, aku pengennya dia lebih berkembang lagi be Pak, biar berani kan cak penganten. Sombong enggak deh kalau sudah jadi Dia punya memang usaha ngomongnya lebih ini be, nyenyes be, Iya, Pak. iya. Cuman sekarang lebih elegan be dia. Iya, karena Sejak dia jadi guru. Iya. Jadi kalau itu berkembang ada tempat khusus ya. Pengen kan kalau dia kan sukses Bisa Pak, memberdaya ke pengantin. kawan-kawan ya. Iyalah, Pak, Banyak anak pengen. buah deh. Jaga ada merambah ke mungkin kostum-kostum juga ya. Kalau memang nanti ada rezekinya mau banget Jadi sih, kan kayak gitu. ada kostum-kostum. Attire kan. Iya. Lama-lama kan buka pelaminan. Nah, rame ya. Rame. Catering lo juga lo kalau diambil ya. MC lah dia pula. Iya, iya. Dia kan cowoknya itu juga Pak. Iya. MC bisa juga ngaji Oh, kan. ya sepaket lah ya. Oke lah. Terus jodoh. Iya. Iyalah. Terima kasih Pak Tiang memberikan semangat untuk kawannya dan ini akan harapan juga bagi Aniska. Aniska, silakan di penghujung program ini harapan apa ke depan selain tadi sudah mau punya tempat atau mungkin silakan. Harapan kedepannya semoga yang pertama pasti semoga selalu dikasih sehat ya sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena kalau kita sehat itu mau kemanapun itu nggak ada halangan kan. Sehat itu mahal, kalau misalnya badan sakit jadi nggak bisa cari rezeki dong. Nah itu yang pertama. Terus semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dikelilingin sama teman-teman dan orang-orang baik. Itu aja sih. Oke deh kalau itu. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol sini yang menginspirasi dan siapa tahu nanti lain kesempatan kita akan ajak lagi. Iya. Tapi kita akan membahas tentang mode. Boleh. Iya kan? Kita belum nih ngomongin masalah mode tahun ini apa gitu ya. Oke. Make upnya bagaimana, terus bagaimana menjadi tukang make up yang baik gitu. Yang pasti sudah sampaikan ya di awal tadi bahwa pengalaman yang membuat lebih baik. Iya betul. Iya, tinggal bagaimana tadi tambahan pelatihan pendidikan. Pelatihan kayak private make up. Iya. Gitu. Ada berharapan mungkin ya, mungkin dari pemerintah juga ya. Iya. Untuk ngajak ya. Bantu modal juga deh. Atau juga mungkin dari lembaga yang bisa mengajak mungkin memberikan gratis kan. Iya. Iya. Oke, terima kasih Aniska dan juga Fatia yang ada teman juga yang datang tadi ya. Terima kasih hadir di sini. Dan semoga apa yang dicita-citakan terkabul. Amin. Jadi usahanya lebih luas lagi. Iya, amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, dulu galau-galau karena ini ngobrolnya tidak terlalu panjang ya, tapi sudah banyak apa yang kita bicarakan bersama kedua narasumber tadi yang pastinya ada Aniska yang memberikan bagaimana pengalaman dia menjadi seorang makeup artist ya. Iya. Ya, ada bersama Mau Makeup. Dan dulu kita lanjut kembali program acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di obrolan UMKM selanjutnya.